Tadi kan dimutip lagi nih. Ngomong apa jangan silakan ini. Ya kue bang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Awalan hay naskru ilallah alladhi qad ata'na ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami'al fi hadzal makanil mubarak. Saniyan salawat wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalan nas minad dhulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam, inad dina indallahil Islam. Yang terhormat Ustadz Haji Surono Yahya SE, yang terhormat Ustadz Ahmad Yani MPD, yang terhormat Ustadz Umar Alfa Edison SPDI, yang terhormat Kepala Sekolah SDS IT Prestasi Cendekia Ustazah Rina Riana MPD beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Sekolah SMPS IT Prestasi Cendekia Ustadz Suyanto STHI beserta jajarannya, yang terhormat perwakilan pengurus Komite SDS IT Prestasi Cendekia Bunda Raizan dan Bunda Aisyah, yang terhormat rekan-rekan guru SIT Prestasi Cendekia, dan yang saya cintai wisudawan dan wisudawati Haflatil Quran SDS IT Prestasi Cendekia tahun 2019-2020. Selaku pembawa acara, izinkan saya sebelum memulai acara ini membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang keempat yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SDS IT, sambutan yang kedua oleh perwakilan Komite SDS IT Prestasi Cendekia, sambutan yang ketiga oleh Ketua Yayasan. Acara yang kelima yaitu tauji, acara yang keenam prosesi wisuda dan pembacaan ikrar. Acara yang ketujuh pembacaan kategori peserta terbaik tahsin dan tahfidz dan peserta tahfidz terbaik perjuz. Acara yang kedelapan pembacaan doa, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Nah, menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Ahmad Waluji SPDI. Kepadanya kami persilakan. Dan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Haji Hizbullah Hundu Al-Hafidh sudah memasuki ruangan Haflatil Quran. Kepada Ustadz Ahmad Waluji, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wabarakatuh. Subhanallah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Waluji. Semoga apa yang telah disampaikan atau dibacakannya pada pagi hari ini memberikan keberkahan pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ustadzah Prastia Aulia Rifai. Kepadanya kami persilahkan. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Ya, berdiri. Berdiri, Bang. Udah.
Kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Ustazah Aulia Prastya Rifai. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustazah Rina Riana MPD selaku Kepala Sekolah SDSIT Prestasi Cendekia. Kepadanya kami persilahkan. Cek. Afwan izin untuk duduk Ustadz semuanya hadirin karena kondisinya belum memungkinkan untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ustadz Suranoya YSE selaku Ketua Yayasan Prestasi Cendekia Tamara. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Yani MPD selaku pengurus Yayasan Prestasi Cendekia Tamara. Juga dengan saya hormati Ustadz Hamdan ST selaku pengurus Yayasan Prestasi Cendekia Tamara. Yang saya hormati Ustadz Umar Arfa Edison selaku pengurus Yayasan Prestasi Cendekia Tamara. Yang saya hormati Ustadz Hizbullah Undur Hafiz. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di kami di tengah-tengah kesibukan Ustadz. Yang saya hormati rekan-rekan manajemen sekolah SDIT Prestasi Cendekia Tamara. Yang saya hormati Ustadz Suyanto STHI sebagai pimpinan SMP IT Prestasi Cendekia Tamara. Yang saya hormati komite yang diwakili oleh Bunda Rezan dan Bunda Aisyah, serta yang Ustazah banggakan anak-anakku semua dan orang tua, peserta wisudawan wisudawati tahun pelajaran 2019-2020, sejumlah 192 siswa. Alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam, tentunya dengan karunia-Nya, dengan seizinnya kita bisa melaksanakan kegiatan ini walaupun secara online. Tahun lalu kita biasa melaksanakan secara offline, qadarullah, Allah meminta kita untuk menerima segala takdir yang telah ditentukan dan insya Allah kita terima dengan ikhlas. Salawat dan salam tercurah limpah kepada manusia terbaik, manusia pilihan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah terus untuk tetap menjalankan sunnah yang diajarkan beliau sampai akhir hayat nanti. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, para hadirin, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, hari yang terus ditanyakan setiap waktu pada kami dan berkat kerjasama teman-teman semua, panitia, didukung oleh yayasan dan komite, alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana. Ustazah mau nyapa dulu anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semua senang hari ini ya. Sudah pakai selempang, sudah bersiap dengan ayah bundanya di rumah untuk mengikuti kegiatan dan jadikan anak-anak momentum ini adalah momentum sebuah semangat, titik awal lagi untuk terus anak-anak memurojaah, membaca, memurojaah hafalan yang sudah ada dan menambah lagi hafalan-hafalannya sehingga apa yang anak-anak inginkan, apa yang orang tua anak-anak inginkan bisa tercapai dan mahkota yang nanti anak-anak berikan, mahkota dunia, anak-anak akan berikan mahkota sesungguhnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Kepada ayah bunda, hari ini adalah memang momentum yang ditunggu-tunggu tentunya. Rasa bangga itu marilah kita jadikan sebagai rasa syukur. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan anak-anak kita adalah anak pilihan. Kita berharap anak-anak kita menjadi ahlul Quran.
menjadi alur Quran adalah mereka yang membaca, menghafal, memahaminya lalu mengamalkannya. Bukan sekedar menjadi hafiz. Ini yang harus kita terus berdoa meminta kepada Allah bagaimana kita bisa menjaga, bagaimana kita bisa terus memotivasi mereka untuk menghafalkan, untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menguatkan hafalan anak-anak. Dan di tengah-tengah mungkin kondisi mereka yang masih ingin bermain itu wajar ayah bunda. Jangan juga ayah bunda berikan waktu mereka bermain, kasih tahu waktu untuk terus mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah diterapkan. Sebelum penutup saya izin menyampaikan peserta kita adalah 192. Saya ingin membacakan juz 30 sebanyak 107 peserta. Yang mumtaz adalah 100 siswa, siswi, Zaid Zidan 7 siswa, juz 29 totalnya 48, mumtaz 24, Zaid Zidan 19 dan Zaid 5. Juz 28 totalnya 14, mumtaznya 6, Zaid Zidannya 8. Juz 27 totalnya 3, mumtaznya 2, Zaid Zidannya 1. 3 juz totalnya 20, mumtaznya 4, Zaid Zidan 9, Zaidnya 7. Dari juz 30 kenaikan dari 3 tahun ke belakang sebanyak 67%. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Juz 29 dari 3 tahun ke belakang kita mengalami kenaikan sebanyak 55%. Lalu juz 28 kita mengalami kenaikan di tahun ini sebanyak 40%. Dan juz 27 100%. Baru tahun ini kita ada anak-anak yang sudah menyelesaikan juz 27 sebanyak 3 orang. Dan 3 juz mengalami kenaikan yang tahun lalu 10. Tahun 2017, 2018 sebanyak 11. Lalu 2018, 2019 10 siswa. 2019, 2020, 20 siswa dan mengalami kenaikan 100%. Allahu Akbar. Teman-teman semuanya, ini menjadi satu penyemangat buat kita bahwa program yang kita terapkan kelas Quran ini menjadi kekuatan kita untuk terus memberikan yang terbaik dan semoga diikuti oleh kelas-kelas yang lainnya. Dan mari kita bersama bergandeng tangan, baik sekolah maupun orang tua untuk bisa terus mewujudkan cita-cita kita bersama menjadikan anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Rina Riana MPD. Di tengah kondisinya yang kurang fit ini, beliau menyempatkan hadir di acara Haflatul Quran ini. Marilah kita doakan supaya beliau diberikan kesehatan selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Masuki Rabbal. acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan dibawakan oleh pengurus Komite SDSIT Prestasi Cendekia yang akan disampaikan oleh Bunda Raizan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan SIT Prestasi Cendekia Ustadz Surono Yahya SE beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDSIT Prestasi Cendekia Ustazah Rina Riana MPD beserta segenap Dewan Guru. Yang kami hormati
Kepala Sekolah SMP SIT Prestasi Cendekia, Ustadz Suyanto STHI beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Hizbullah Undu Al-Hafiz. Yang kami hormati Panitia Pelaksana Wisuda Al-Quran Virtual Tahun Pelajaran 2019-2020. Yang kami hormati rekan komite inti. Yang kami hormati orang tua, wali murid, peserta wisuda Juz 30, 29, 28, dan 27 yang saat ini sedang mendampingi putra-putrinya di rumah. Juga anak-anakku semua peserta wisuda yang kami sayangi. Izinkanlah saya dari komite mewakili Bapak Saifuddin yang qadarullah hari ini berhalangan hadir, juga mewakili seluruh wali murid, ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz dan Ustazah semua yang telah bersabar mendidik, membimbing putra-putri kami untuk menghafal Al-Quran, mulai dari setoran hafalan, kemudian ujian pramunakosah, munakosah, sampai terselenggaranya wisuda Al-Quran virtual hari ini. Tak lupa salam takzim kami untuk ayah bunda semua di rumah yang telah mensupport anak-anaknya menjadi para penghafal Quran. Terlebih setelah 3 bulan ini kita semua harus belajar di rumah karena kondisi memaksa demikian adanya virus pandemi Corona-19. Sedih rasanya wisuda tahun ini kita tidak bisa berkumpul bersama di sekolah secara langsung. Karena memang semua untuk kebaikan kita semua. Tapi kami berharap wisuda virtual ini tidak mengurangi rasa hikmat dan harunya prosesi pelaksanaan wisuda tahun ini. Selamat buat anak-anakku semua, para peserta wisudawan wisudawati tahun 2019-2020. Teruslah menghafal ke juz berikutnya. Juga jangan lupa terus memurojaah surat-surat yang telah dihafal. Insya Allah kelak kalian akan menjadi hafizah Al-Quran 30 juz. Amin. Amin. Sekali lagi barakallahu fikum Ustadz dan Ustazah semua. Barakallahu fi ilmikum anak-anakku. Salam rindu dari anak-anak kami Ustadz Ustazah. Mereka sudah rindu sekali ingin ke sekolah. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali ke sekolah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Raizan. Semoga apa yang disampaikannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga proses pembelajaran di sekolah SIT Prestasi Cendekia ini kembali seperti semula. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk sambutan yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan SIT Prestasi Cendekia yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Surono Yahya SE. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahinal ihwatul kiram rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati Ustadzuna Kiai Haji Hizbullah Undu LC Al-Hafiz. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memanjangkan umurnya penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah, amin. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus yayasan SIT Prestasi Cendekia. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDS IT Prestasi Cendekia Ustazah Rina Riana MPD beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Ustadz Suyanto STHI beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati perwakilan komite Bunda Rezan dan Bunda Aisyah. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan anak-anakku semua. Ayo coba lambaikan tangannya, anak-anakku semua lambaikan tangannya. Iya. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi menjelang siang ini sungguh terharu rasanya. Kita bisa sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka kita wisuda hafiz dan hafizah Quran. Dengan segala keterbatasannya, insya Allah ini tidak menjadi dan mengurangi semangat kita. Tujuan kita yaitu untuk menjadi hafiz dan hafizah insya Allah. Segala sesuatunya ini adalah bisa kita ambil hikmahnya. Insya Allah dengan adanya COVID ini kita bisa menjadi generasi kreatif, bisa menjadi tambah cerdas, tambah pinter. Karena sesungguhnya apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kiranya yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada para pembimbing sehingga anak-anakku semua bisa menjadi hafiz dan hafizah ya, para ustadz dan ustazah Quran, luar biasa semangatnya, kesabarannya. Hingga alhamdulillah tadi sudah disampaikan ada 192 hafiz dan hafizah Al-Quran. Ini luar biasa. Inilah barangkali salah satu hikmahnya, terjadi peningkatan yang luar biasa ketika COVID ini melanda Indonesia, tidak hanya Indonesia, bahkan dunia. Nah, bagi generasi kreatif, bagi generasi mukmin yang cerdas bisa memanfaatkan momentum apapun di tengah kesulitan dan keadaan. Jadi ketika ada suasana COVID begini di rumah, insya Allah makin tambah banyak hafalannya, makin terus menghafal. Ya, sehingga alhamdulillah kita lihat tadi ada 192 yang diwisuda. Insya Allah. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah semangat kepada orang tua. Mana orang tuanya? Mana orang tua SDS SIT Prestasi Cendekia? Lambaikan tangannya. Masya Allah, luar biasa. Suatu ketika Syekh Hasan Basri ditanya oleh jamaahnya tentang makna dari doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ditanya oleh jamaahnya bahwa apa makna qurrata a'yun? Kemudian Syekh Hasan Basri mengatakan bahwasanya qurrata a'yun itu adalah ya Allah, anugerahkanlah kepada istri-istri kami, anak keturunan kami, menjadikan mereka bagi dirinya itu penyejuk mata, penerang pikiran. Jadi penyejuk mata, penerang pikiran itu adalah bahwa ini adalah merupakan sebagai sebuah kebanggaan bagi seorang muslim. Jadi ketika dia memiliki anak keturunan yang soleh dan solehah, dia menjadi bangga. Menjadi bangga. Ya. Oleh karenanya, alhamdulillah anak-anak kita sudah menjadi hafiz dan hafizah. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah kebanggaan. Dan kelak ini
bukan hanya menjadi sebuah investasi di akhirat, bukan. Karena ini juga merupakan ikhtiar kita menjadikan anak kita sebagai khalifatul fir'at. Ya, bisa menyandang visi sebagai khalifah fir'at generasi-generasi Rabbani. Dalam hadis lain dikatakan, ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Hasan Basri, bahwa kelak kebanggaan itu akan menjadikan pahala bagi anak-anak. Suatu ketika si orang tua itu bertanya kepada Allah, wahai Allah, nikmat apakah yang telah aku lakukan, amalan apakah yang telah aku lakukan sehingga aku mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak di akhirat. Kemudian kata Allah, sesungguhnya engkau telah mendidik anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh, dan anak-anakmu itulah yang telah mendoakanmu sehingga Allah ampuni dosa-dosamu selama di dunia. Subhanallah. Sehingga Allah memberikan kenikmatan kepada orang tuanya. Nah, inilah salah satu merupakan kebanggaan kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan dengan perantaraan Al-Quran ini Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karenanya ayah bunda, ayo kita saling berkolaborasi. Ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah gitu ya. Di dalam kita membersamai anak-anak kita untuk mencapai kesuksesannya. Gitu. Karena apa? Karena kelak dia akan mendoakan kita sehingga kita mengalami kebahagiaan di akhirat kelak. Kadang-kadang memang seperti itu. Anak-anak kita ada timbul rasa bosan, ada timbul rasa lelah. Sama, bukan hanya anak-anaknya, bahkan orang tuanya kadang-kadang lebih dulu merasa bosan dan lebih dulu merasa lelah. Oleh karena kita harus menjadi teladan ya, di depan anak-anak itu kita harus lebih bersemangat. Membersamai anak-anak kita. Dan yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan selamat barakallahu lakum kepada anak-anakku semua atas diwisudanya nanti kelak ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan, jangan pernah merasa puas dengan apa yang telah kalian raih selama ini. Yang hafal 1 juz tingkatkan menjadi 2 juz. Yang sudah hafal 2 juz tingkatkan lagi menjadi 3 juz. Dan insya Allah nanti terus hafalannya bertambah. Insya Allah menjadi hafiz dan hafizah 30 juz. Allahu Akbar. Dan yang paling penting adalah bahwa setelah tadi kita menghafalnya, kemudian kita memahami dan mengamalkannya. Bumikan Al-Quran dalam perilaku kita, kehidupan sehari-hari. Dalam bermuamalah kita, berteman, ya, dalam pergaulan kita sesama teman, dalam belajar kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita bumikan Al-Quran. Dan insya Allah kita akan melangit. Kalau kita membumikan Al-Quran, insya Allah kita akan melangit. Melangit dalam prestasi kita. Melangit dalam akhlak kita. Dan insya Allah yang paling penting, kita kelak bertemu, berjumpa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memberikan mahkota kepada orang tua kita. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas seluruh kebersamaan yang sudah kita jalani selama ini. Ya, terus bersemangat di dalam kita menghafal Al-Quran. Kemudian terakhir Ustadz ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelayanan dan penerimaan kegiatan dari awal hingga akhir, karena ini juga sudah masuk ke tahun ajaran akhir ya, terakhir tahun ajaran 2019-2020, Ustadz mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kehilapan di dalam pelayanan jajaran SIT Prestasi Cendekia. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batu. Terima kasih kepada Ustadz Haji Surono Yahya SE. Semoga apa yang disampaikannya memberikan motivasi kepada kita semua, terutama pada diri saya pribadi. Dan memasuki acara selanjutnya, yaitu taujih yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Mukarram Haji Hizbullah Hundu Al-Hafidh Tafaddal alaihi maskurah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Prestasi Cendekia yang beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua atau Kepala Sekolah SDIT Prestasi Cendekia beserta jajarannya, sama-sama kita hormati Ketua atau anggota komite dari Sekolah Prestasi Cendekia, yang sama-sama kita hormati para orang tua yang ada di rumah beserta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dalam suasana seperti ini saya ucapkan masih suasana Syawal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Itulah salah satu hebatnya halal bihalal tanpa mengenal batas waktu. Sampai nanti jalan Ramadan masih halal bihalal juga. Ya. Yang kedua saya sampaikan adalah bahwa semoga anak-anakku semua bisa melanjutkan hafalannya ketika hari ini di wisuda. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian. Para orang tua juga sama. Semoga Allah memberkahi kita semua dan anak-anak kita semua. Terutama kepada para guru yang telah membimbing. Semoga Allah memberikan pahala terbesar di sisinya dan menjadi timbangan pemberat amal kita di akhirat kelak insyaallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus mengajari anak kita dengan Al-Qur'an sejak dini? Apa yang ingin dicapai? Target apa yang ingin diraih? Ada 4 yang saya ingin sebutkan. 4 target yang ingin kita dapatkan sebelum nanti kita dapatkan di akhirat insyaallah. Ini target dunia saja. Target dunia. Yang pertama supaya anak kita itu dan kita semua mendapatkan kebahagiaan. Jadi pastikan bahwa sesungguhnya target yang kita capai dari pembelajaran Quran ini, mengapa kita mendidik mereka menjadi hafiz Quran? Supaya hidupnya menjadi bahagia. Mengapa? Karena salah satu karakter Al-Quran itu adalah sebagai sumber kenikmatan. Allah menutup wahyunya dengan mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini kusempurnakan agamamu dan aku cukupkan nikmatku kepada kalian.
Allah menyebut kata Al-Quran dengan kata nikmat. Berarti kalau kita ingin meraih kebahagiaan, kenikmatan hakiki, maka belajarlah dan berinteraksilah dengan Al-Quran dan jadilah hafiz dan hafizah Quran, insya Allah. Pasti bahagia. Tidak ada orang yang tidak bahagia dengan Al-Quran. Bila mana selalu berinteraksi dengan Al-Quran, menerapkan dalam kehidupannya, pasti akan bahagia. Dan itu telah dibuktikan oleh umat-umat terdahulu. Mereka kemudian rela, berani untuk kehilangan nyawa demi mempertahankan kebahagiaan yang selama ini dia telah raih. Itu yang pertama. Target kedua adalah agar kita, anak-anak kita menjadi orang yang mulia. Menjadi orang yang mulia. Mengapa? Karena Quran itu adalah sumber kemuliaan. Barang siapa ingin mulia, dihormati oleh Allah, dihormati oleh malaikat, dihormati oleh manusia, dihormati oleh orang-orang beriman, maka belajarlah Al-Quran. Bekali anak-anak kita dengan Al-Quran, pasti akan menjadi orang yang mulia. Sifat Quran itu adalah sebagai sumber kemuliaan. Tadinya, bulan itu sama semuanya. Tadinya, malaikat itu sama semuanya. Tadinya, malam itu sama semuanya. Tetapi ketika telah bersentuhan dengan Al-Quran, tiba-tiba menjadi mulia. Malaikat Jibril kedudukannya sama dengan malaikat-malaikat yang lain. Tetapi karena melalui perantaraan dia, kemudian Quran disampaikan kepada Rasulullah, menjadi malaikat paling mulia. Sehingga Allah menyebutkan dalam surat Al-Qadar, dipisahkan antara namanya dengan malaikat yang lain. Tanazzalul malaikatu warruh. Ada kata malaikat disebutkan secara umum, lalu disebutkan malaikat Jibril secara khusus. Mengapa dia mulia? Karena dia bersentuhan dengan Al-Quran. Rasulullah disebutkan dalam surat Ad-Duha, dia adalah tadinya disebut sebagai dhallan fahada. Mengapa menjadi mulia? Mengapa kemudian terhormat? Karena dia bersentuhan dan berinteraksi dengan Al-Quran. Semua bulan sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa kemudian bulan Ramadan tiba-tiba menjadi mulia? Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Karena pada bulan itu Allah menurunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi mulia. Tadinya semua malam sama, malam Ahad, malam apa sama semua. Tetapi mengapa kemudian tiba-tiba malam Lailatul Qadar menjadi mulia? Karena Allah sebutkan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi lebih mulia dibanding dengan malam-malam yang lain. Kesimpulannya adalah barang siapa yang bersentuhan, berinteraksi dengan Al-Quran pasti mulia. Laqad anzalna ilaikum kitaban fi dzikrukum afala ta'qilun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 10, sungguh kami kata Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai sebab-sebab kemuliaan kalian. Artinya kalau ingin menjadi mulia, maka berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kemudian cobalah terus-menerus bersama dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kemudian, apa target dan tujuan yang kita ingin capai dari pembelajaran Al-Quran sejak dini adalah supaya kita menjadi orang kuat. Anak kita menjadi kuat. Kuat imannya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat hatinya. Semuanya kuat. Semuanya kuat. Sebab kalau seandainya ilmu pengetahuan yang lain, bisa jadi otaknya kuat, hatinya tidak kuat. Boleh jadi kemudian pikirannya kuat, tetapi kemudian imannya tidak kuat. Tetapi dengan belajar Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkan segala-galanya. Itulah sebabnya orang kafir berusaha agar kita menjauhi Al-Quran supaya kita tidak memiliki kekuatan. Allah berfirman dalam surat Fussilat, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Orang kafir berkata, wahai orang-orang beriman, jangan dengarkan Quran ini. Quran ini menyita waktu, Quran ini tidak berkembang otak anak, dan seterusnya. Wal ghafil la'allakum taglibun. Bahkan adakan kekacauan, adakan hiruk pikuk agar kemudian orang tidak sempat baca Quran. Kemudian bermunculan mall, supaya hari Sabtu kita ke mall, hari Ahad kita rekreasi, tidak ada waktu untuk baca Quran. So, setiap sore, setiap malam, ada acara televisi, tujuannya supaya kita ini jauh dari Quran, anak kita jauh dari Al-Quran. Dan mereka pasti akan menjadi kuat, kita menjadi lemah. La'allakum taghlibun. Kalau orang kafir sudah kemudian berusaha dan berhasil menjauhkan kita dari Al-Quran, kata orang kafir, pasti kita menang. Artinya apa? Ketika kita umat Islam dekat dengan Al-Quran, pasti kita menang. Dan orang kafir pasti akan kalah. Untuk itu maka Quran ini adalah sumber kekuatan. Kekuatan iman, kekuatan pemikiran, kekuatan hati, bahkan insya Allah kekuatan ekonomi.
Ya terakhir, target yang kita ingin capai dari pembelajaran Quran, terutama sejak kecil, sejak dini adalah agar kita ini memahami jalan hidup. Memahami jalan hidup. Sebab Quran itu fungsi dan perannya adalah sebagai konstitusi. Jadi kita dengan mempelajari Quran ini, kita mengenal konstitusi kita dan kita kemudian mengenal jalan hidup kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Quran ini adalah petunjuk yang paling lurus, aqwam, dan memberi kabar gembira kepada orang yang mengamalkannya bahwa mereka berhak mendapatkan pahala yang besar dan balasan yang baik di dunia dan di akhirat kelak. Itulah 4 target yang kita ingin capai. 1, supaya anak kita menjadi orang yang bahagia, tenang. Yang kedua, supaya anak kita menjadi orang yang mulia. Yang ketiga, supaya kita menjadi orang yang kuat imannya, kuat pikirannya, kuat hatinya, bahkan insya Allah kuat ekonominya. Dan terakhir, agar kemudian anak kita menjadi orang yang memahami jalan hidupnya, karena Quran itu adalah konstitusi umat Islam yang kemudian membimbing kita ke jalan yang benar, mengenal dunia dan mengenal akhirat. Lalu apa yang kita harus lakukan supaya 4 tadi tercapai? Allah berfirman dalam surat An-Nasr yang sering kita baca, "Idza jaa nasrullahi wal fath", apabila telah datang apa tadi? Pertolongan Allah dan kemenangannya. Perhatikan urutan ayatnya. Pertama disebut Nasrullah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu berlaku di sana sebab akibat. Artinya apa? Harus ada ikhtiar, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah. Setelah itu baru datang kemenangan. Makanya nggak mungkin akan datang kemenangan sebelum datang pertolongan Allah. Dan tidak mungkin akan kita raih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita kemudian tidak bekerja, tidak berikhtiar, karena itu adalah hukum alam untuk menjadi orang yang menang. Ya, walaupun Allah janji kepada kita kemenangan, tetapi harus dilalui jalannya. Harus berperang dalam perang Badar, harus berperang dalam perang Uhud, dan perang-perang lainnya, supaya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang yang kita harus lakukan adalah ikhtiar. Ada ikhtiar sekolah, menyiapkan kurikulum pembelajaran Quran, alhamdulillah. Ada usaha dari orang tua untuk kemudian membayar lebih, oleh karena ini adalah swasta. Gaji guru dibayar dari mana? Dari bayaran siswa-siswi. Dinaikin kemudian bayarannya, jangan mengeluh. Karena kita kemudian ingin menanamkan dalam diri anak kita Anak kita Quran. Supaya Quran itu menjadi server. Kalau kita sudah tanam server kemana saja, insya Allah akan menyala. Kalaupun nanti hang, itu akan balik lagi. Begitulah Quran sesungguhnya. Kalaupun dia kemudian, kelihatannya bandel-bandel. Setelah selesai dari STT, prestasi cendekia kok kelihatannya akan bandel-bandel. Iya, tetapi nanti ketika dewasa kembali lagi kemudian ingatan Qur'annya itu. Nggak akan hilang kemana-mana. Karena sudah dipasang server. Dan server itu memang mahal. Mahal ya, jangan dikira murah. Tetapi kalau seandainya servernya, kayak setuju ini. Setuju semua. Karena kita ingin supaya nanti otaknya bagus, hatinya bagus, fisiknya bagus, dan imannya menjadi bagus. Makanya memang wajar kemudian harus bayar mahal. Nah, tentu kewajiban sekolah menyiapkan kurikulum yang mendukung agar apa yang dicita-citakan oleh kita semua, oleh orang tua, dari murid-murid yang kita asuh itu betul-betul tercapai. Saya ingin menyampaikan begini, saya sering sampaikan ini tapi saya ingin mengulangi bahwa saya ingin menyampaikan server tadi. Anak-anak kita boleh jadi saat ini itu nggak biasa-biasa saja, menghafal Quran biasa saja. Tetapi hari ini begitu, nanti kemudian akan terasa. Satu ketika kemudian, seperti kita paham ya, Nabi Yusuf itu adalah orang yang digoda oleh Siti Sulaikha. Tidak ada kemudian halangan, hambatan untuk melakukan zina. Mengapa? Nabi Yusuf tertarik dan Siti Sulaikha pun sangat tertarik. Allah sebutkan dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Allah sebutkan, sungguh Nabi istri raja itu sangat tertarik kepada Nabi Yusuf. Sebaliknya, wa hamma biha, kata-kata ham. Nabi Yusuf pun sangat tertarik kepada siapa? Kepada Siti Sulaikha. Kenapa tidak terjadi perzinahan? Laula ar-ra'a burhana rabbi, sekiranya tidak melihat
tanda-tanda dan bukti dari Tuhannya. Tanda-tanda dan bukti dari Tuhannya. Para ulama menjelaskan apa tanda-tanda dan bukti. Satu, ada dua penjelasannya. Satu, tiba-tiba ayah Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, datang di hadapan Nabi Yusuf mengatakan, wahai Yusuf, tinggalkan zina. Anda tidak boleh melakukan zina. Bayangan orang tuanya muncul di hadapannya ketika akan melakukan zina itu. Nah coba, itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, Nabi Yusuf kemudian melihat ke ke atap. Tiba-tiba melihat ayat, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wahai Yusuf, jauhi zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan mungkar, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak terjadi apa? Perzinaan. Kesimpulannya, ternyata penyebab Nabi Yusuf tidak melakukan zina adalah karena faktor ayah dan faktor ayat. Faktor ayat dan faktor ayah. Makanya ayah, walaupun memang itu kemudian jarang-jarang berkomunikasi dengan anaknya, tapi bisa jadi setiap malam sebelum tidur bisikin sesuatu. Wahai anakku, aku berharap engkau menjadi penghafal Quran. Wahai anakku, aku kemudian siap rela untuk membelanjakan apa saja demi keberhasilanmu untuk menjadi penghafal Quran. Insya Allah itu akan tertanam dalam otak anak sehingga kemudian anak itu menjadi obsesi tertingginya adalah menjadi apa? Hafiz Quran. Nah kira-kira begitu. Tiba-tiba semangat banget ya. Begitu kira-kira ya. Faktor ayat tadi itu makanya diisi server tadi otaknya dengan ayat. Sehingga nanti kemana-mana mau korupsi. Dalam ayat. Wa may yaghlul ya'ti bima ya'ti yaumal qiyamati. Bahwa barang siapa yang korupsi. Dia akan memikul hasil korupsinya nanti di padang mahsyar keliling terus. Makanya dia takut. Mau berzina, teringat ayat, wala taqrabuz zina. Mau kemudian riba, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Mau lihat-lihat cewek cantik, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin wa ihfadna furujahunna wa la yubdina zinatahun dan seterusnya. Jadi ada ayat yang mengingatkan dan pesan-pesan ayat tadi selalu teringat. Makanya tadi saya sampaikan sekali lagi bahwa usaha kita idza jaa nasrullah itu penting. Bahwa kita sebagai guru, mari kita berkomitmen untuk mendidik, bukan sekedar untuk mendapatkan semata dunia, tetapi dengan mendidik anak itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari anak-anak kita yang kita ajar. Ada seorang yang kemudian meninggal. Kemudian di dalam setelah meninggal ada yang bermimpi. Bertanya kepadanya, apa yang menjadi sebabkan masuk surga? Kata dia, bukan karena amalan saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi ternyata yang menjadi sebab saya masuk surga adalah karena saya pernah masuk satu kampung dan mengajarkan surat Al-Fatihah. Coba, surat Al-Fatihah diajarkan kepadanya menjadi sebab masuk surga. Apalagi kalau mengajarkan surat Yasin, mengajarkan juz 23, 27, dan 30 juz, insya Allah itu lebih besar peluangnya lagi. Maka mari kita sebagai guru berkomitmen untuk itu, dan mari kita sebagai orang tua berkomitmen mengikuti apa yang diprogramkan oleh sekolah. Insya Allah kita akan berhasil menjadikan anak kita kemudian orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Jadi anak kita hafal Quran itu bukan sekedar di akhirat nanti baru kita dapatkan mahkotanya, tidak, di dunia pun. Betapa banyak orang yang mengadu kepada saya dan mungkin kepada teman-teman, anak saya Pak Ustadz, ya Allah, kemudian kita tidak ketolong lagi, terlibat narkoba, terlibat kemudian perbuatan bebas, pergaulan bebas, dan seterusnya, susah dikendalikan. Penyesalan yang terlambat. Mengapa? Karena sejak dini tidak dibimbing dengan Al-Quran. Berat? Ya memang berat. Karena idza jaa nasrullahi wal fath. Perlu usaha maksimal, perlu usaha keras. Dengan usaha keras insya Allah akan berhasil. Saya masih teringat dengan pengalaman saya dulu. Orang tua saya petani biasa begitu, nggak ada ini. Tetapi dalam mendidik saya juga agak keras ya. Ya keras. Satu ketika kemudian ingin main gaplek namanya ya, gaplek. Jadi pos ronda. Gara-gara itu kemudian saya dimarahi habis-habisan. Sejak itu saya nggak pernah main lagi karena saya adalah orang yang paling takut dengan bapak saya. Jadi lihat wajahnya saya udah takut. Jadi nggak berani. Tetapi baru terasa sekarang. Ketika itu saya mengatakan, ya orang tua nggak gaul banget begitu ya. Kenapa saya begitu kok dilarang? Nah, saya pernah kemudian merokok juga dimarahi. Akhirnya tidak pernah merokok lagi. Baru terasa saat ini betapa orang tua itu sangat berharga dan bernilai dalam pendidikannya, walaupun ketika itu sesuatu yang kita benci dan ini. Untuk itu sekali lagi saya ulangi bahwa untuk mendapatkan hasil maksimal, idza jaa nasrullahi wal fath. Dengan usaha maksimal insya Allah, Allah akan berikan pertolongan. Saya berharap kepada para wisudawan ya supaya jangan berhenti sampai juz 30 saja.
Tetapi mari kita kemudian bertekad untuk menjadikan hafalan kita 30 juz. Enggak lebih lagi, cuma 30 juz. 30 juz, enggak lebih lagi. Jadi kalau mau 40 juz, enggak bisa, enggak ketolong, enggak bisa. Cuma 30 juz. Makanya dalam melihat Quran, jangan melihatnya, ya banyak banget 30 juz. Cuma harus kita katakan, hanya 30 juz. Cuma 30 juz. Lihatlah dengan pendekatan minimal dan jangan melihat dengan pendekatan maksimal. Tidak akan berhasil. Sholat 5 waktu, ya banyak banget. Tapi katakan cuma 5 kali sehari semalam. Pendekatannya adalah pendekatan minimal. Tapi kalau nikmat baru pendekatan maksimal. Dapat gaji 1 juta, 2 juta, alhamdulillah. Banyak banget begitu ya. Walaupun dalam hati dikit-dikit juga ya. Tapi itulah cara kita melihat dunia. Pendekatannya pendekatan maksimal, tetapi dalam ibadah dan keberhasilan kita melihatnya ada pendekatan minimal. Semoga berhasil, insya Allah. Saya doakan dari sini, anak-anakku yang ada di rumah, saya doakan. Saya alhamdulillah sudah berhasil menghafal Quran. Saya doakan supaya banyak orang yang semakin hafal Quran juga, untuk kemudian menjadikan generasi kita ke depan generasi yang semakin baik. Indonesia menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kita berharap supaya setiap desa ada penghafal Qurannya. Kalau bisa setiap masjid adalah imamnya hafiz Quran. Luar biasa, Indonesia akan maju dan dibawa lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selamat kepada yang telah hafal tadi Quran juz 30, ada yang juz 29 30, ada juz 28 29 dan 30, dan juz 27 28 dan 30. Semoga kalian berhasil semua untuk melanjutkan. Jangan berhenti sampai juz 30, tapi lanjutkan menjadi 30 juz. Insyaallah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadzuna Al-Mukarram Haji Hizbullah Hundu Al-Hafidh. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan motivasi kepada kita semua, sehingga kita dapat menghafalkan Al-Quran untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu prosesi wisuda yang akan dipandu oleh Ketua Pelaksana Haflatil Quran SDSIT Prestasi Cendekia tahun 2019-2020 kepada Ustazah Hanifia SPD. Kepadanya kami persilahkan. Dan didampingi oleh Ustazah Rina Riana MPD. Yeay. Hilang kudanya. Kudanya mendampingi kok di sini atau sama. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi penyematan medali wisudawan wisudawati SDSIT Prestasi Cendekia tahun pelajaran 2019-2020 akan segera dimulai. Dimohon ayah, bunda, dan peserta wisuda untuk berdiri. Mohon ayah dan bunda bersiap dan menunggu aba-aba dari saya. Perwakilan langsung ke sana. Ya. Mohon untuk perwakilan bisa langsung berada di samping panggung.
Ayah bunda bersiap untuk mengalungkan medali ke Ananda. Saya pandu dengan aba-aba. Bersiap. 1, 2, 3. Mohon saat pengalungan ditahan untuk pengambilan gambar. Mohon ditahan dulu ya ayah dan bunda. Mohon ditahan saat pengalungan. Selanjutnya, Tunggu dari sana dulu. oke. Mohon ayah bunda tetap pada posisi pengalungan pada Anandanya. Oke. Selanjutnya, penyerahan sertifikat syahadah dari orang tua kepada Anandanya. Silakan Ananda menerima sertifikat yang diberikan oleh ayah atau bunda. Mohon untuk tahan beberapa detik untuk pengambilan gambar. Pencet yang di bawah nih, yang tadi video udah nih sana. Ikuti aba-aba dari saya. Mohon untuk ditahan beberapa detik untuk pengambilan gambar. Kasih tahu. Kasih tahu. Kasih tahu. Kasih tahu nanti. Kasih tahu pas di mananya bacanya. Bacanya pas di mana. Mohon ditahan beberapa detik untuk pengambilan gambar. Oke. Acara selanjutnya, prosesi penyematan mahkota yang akan dipandu oleh Kepala SDSIT Prestasi Cendekia, Ustazah Rina Riana MPD. Kepadanya kami persilakan. Wahai ayah bundaku, umi abiku sayang, inilah aku anakmu yang engkau kandung 9 bulan lamanya, yang kau lahirkan dengan taruhan nyawamu dan yang kau besarkan dengan iringan air mata. Inilah aku anakmu Umi, yang takkan bisa membalas tetesan keringat perjuanganmu. Wahai Umiku yang mulia, sungguh aku tidak rela apabila semua usahamu sia-sia. Maka izinkan anakmu pada hari ini yang telah engkau didik dengan agama, yang telah engkau bimbing aku dengan agama, agar aku mencintai agamaku, agar aku mencintai Rabbku. Kau kenalkan aku pada penciptaku, engkau tunjukkan aku pada kebaikan-kebaikan, engkau kenalkan aku pada Al-Quran. Ustadzku memberitahuku sebuah rahasia, hadiah istimewa untukmu yang bisa aku berikan. Hari ini aku berikan mahkota dunia kepadamu, Umiku. Hari ini ku persembahkan mahkota dunia atas semua jerih payahku menghafal setiap ayat demi ayat, setiap lembar demi lembar dalam juz yang dalam Al-Quran. Terimalah mahkota duniaku kepadamu sebagai awal
Ku berjanji, Umiku sayang, akan aku berikan hadiah indah dan hadiah tak terkira lebih dari dunia dan seisinya. Mahkota surga, jubah emas yang telah disiapkan, dan aku akan cari engkau, Umiku. Aku akan cari abiku. Jika aku tidak menemukanmu, aku akan cari di mana Umi dan abiku, ya Allah. Aku ingin kasih mahkota dan jubah ini. Aku akan sematkan. Wahai Umiku, tetap bimbing aku. Jangan biarkan aku bermalas-malasan setelah ini. Ingatkan aku terus untuk mengaji. Jangan biarkan aku terlalu lama menonton televisi. Jangan kau biarkan aku bermain game sesukaku. Ingatkan aku, karena aku ingin memberi engkau hadiah mahkota surga yang mulia. Umi dan Abi, bantu aku, karena aku ingin menyematkan itu kepadamu, agar perjuangan ini berlelahmu. Apa yang telah engkau lakukan selama ini sampai ayah-ayahku tidak pernah sia-sia. Mari Umi dan Abi, hari ini kita berjanji kepada Rabb kita. Kita berjanji kepada Allah untuk bersama-sama berjuang, untuk bersama-sama berkumpul di surga Allah. Ini adalah kasih sayang anakmu. Mari Ibu, Ayah, Bunda, hari ini kita bersama untuk mengingatkan anak-anak kita, untuk menguatkan kembali, memotivasi kembali anak-anak kita agar mereka mau giat untuk mencintai Al-Quran. Selamat kepada anak-anakku semua. Barakallahu fikum. Semoga Allah terus menjaga kalian semua untuk terus mencintai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wisudawan dan wisudawati dipersiapkan untuk pembacaan Ikrar Hafiz Quran yang akan dipandu oleh Ketua Pelaksana. Kepada Ustazah Hanifiyah kami persilahkan. Kamu baca Mbak, yuk berdiri. Bareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Ananda bisa mengikutinya di rumah. Oke. Ikrar Santri Al-Quran SDSIT Prestasi Cendekia. Ikrar Santri Al-Quran SDSIT Prestasi Cendekia. Oh itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Utusan Allah. Kami santri Al-Quran berjanji. Kami santri Al-Quran berjanji. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Patuh pada guru dan mengerjakan tugas belajar. Patuh pada guru dan mengerjakan tugas belajar. Rajin belajar dan selalu membaca Al-Quran. Rajin belajar dan selalu membaca Al-Quran. Selalu menyiapkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Selalu menyiapkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Dan memurojaah hafalan. Dan memurojaah hafalan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi wisuda Al-Qur'an SDSIT Prestasi Cendekia tahun pelajaran 2019-2020 telah selesai. Kami ucapkan selamat kepada Ananda yang telah diwisuda. Semoga Ananda terus bersemangat dalam menghafal dan meraih mahkota syurga untuk ayah dan bunda, dan menjadi bekal Ananda di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai prosesi wisuda dan pembacaan ikrar Hafiz Al-Quran pada Haflah Al-Quran SDSIT Prestasi Cendekia tahun 2019-2020. Kami ucapkan selamat kepada anak-anak wisudawan wisudawati. Semoga diberi keistiqomahan dalam menghafalkan Al-Quran untuk memberikan mahkota kepada ayah dan bundanya kelak di surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan kategori peserta terbaik tahsin dan tahfidz dan peserta tahfidz terbaik perjus yang akan disampaikan oleh Wakasek Quran kepada Ustadz Damyun Zailani SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut nama-nama peserta terbaik per level kategori tahfidz. Kelas 1 Abu Bakar, Tainisa Sadira. Kelas 1 Umar, Jihan Febri Cahyani. Kelas 1 Usman, Amira Khairun Nisa Supriyadi. Kelas 1 Ali, Zahira Zahra Kurnia. Peserta terbaik kategori tahsin terlevel. Kelas 1 Abu Bakar, Syabia Asila Zahsi Ibrahim. Kelas 1 Umar, Nazma Fadia Rafifa. Kelas 1 Usman, Cahaya Ilahi Yasha Al-Hafiz.
Kelas 1 Ali, Khalifah Arkan Al-Farabi. Peserta terbaik kategori tahfidz per level. Kelas 2 Saad, Tasya Astani Putri. Kelas 2 Hanzola, Rafid Adila Ahnaf. Kelas 2 Abdurrahman, Raisya Ramadhani. Kelas 2 Ubaidah, Gilang Kayana Diastanto. Peserta terbaik level 2 kategori tahsin. Kelas 2 Saad, Syahriz Amitri Maulana. Kelas 2 Hanzola, Hilmi Miftah Fauzi. Kelas 2 Abdurrahman Bunga Sakilah Malik. Kelas 2 Ubaidah Kiasa Frida Sania. Peserta terbaik level 3 kategori tahfidz. Kelas 3 Mushab, Akmal Rafid Sanjaya. Kelas 3 Zaid Rahma Khairun Nisa. Kelas 3 Zubair Wina Arisa Aryani. Kelas 3 Tolha Khansa Lia Zafira. Peserta terbaik level 3 kategori tahsin. Kelas 3 Mushab, Hanza Rizkia Az-Zahra. Kelas 3 Zaid Lutfia Rahma. Kelas 3 Zubair Hud Sinai Rendra. Kelas 3 Tolha Muhammad Zumar Rashid. Peserta terbaik level 4 kategori tahfidz. Kelas 4 Bilal Reizan Adkara Al-Khairi. Kelas 4 Fatimah Oktavia Putri Diani. Kelas 4 Khalid Atala Paras Mahardika. Kelas 4 Sumaya Hafsah Latifah. Peserta terbaik level 4 kategori tahsin. Kelas 4 Bilal Izan Nailufal Absa. Kelas 4 Fatimah Dinda Aurelia Raharja. Kelas 4 Khalid Muhammad Rafa Al-Farisi. Kelas 4 Sumaya Nasya Anandita Ramadhani. Peserta terbaik level 5 kategori tahfidz. Kelas 5 Torik Yudo Prakoso Mukti. Kelas 5 Nusaiba Raisa Aurelia. Kelas 5 Aisyah An-Nisa Fahri Muslim. Kelas 5 Amar Hafiz Atta Muttaqi. Peserta terbaik level 5 kategori tahsin. Kelas 5 Torik Muhammad Danu Raifa Akila. Kelas 5 Nusaiba Raihana Salsabila. Kelas 5 Aisyah Kanza Zahira Askaristi. Kelas 5 Ammar Muammar Akila Syamari. Peserta terbaik level 6 kategori tahfidz. Kelas 6 Asma Dela Puspita Sari Lewaru. Kelas 6 Khadijah Syahla Kamila. Kelas 6 Usama Hakam At-Torik. Kelas 6 Hamzah Ahmad Zaki Irwansyah. Peserta terbaik level 6 kategori tahsin. Kelas 6 Asma Nisrina Mumtaz. Kelas 6 Khadijah Kaisa Aska Askia. Kelas 6 Usama
Ahmad Nafi Hafinawa. Kelas 6 Hamzah Raditya Ahnaf Widya Manggala. Berikut peserta terbaik tahfidz per juz. Juz 30. Akmal Rafif Sanjaya bin Agus Sanjaya. Juz 29. Kiara Ayu Ramadhani binti Ibrahim Andrianto Aji. Juz 28. Raizan Azkara Al-Khairi bin Ahmad Faizal Aziz. Juz 27. Muammar Akila Syamari bin Haryono. 3 juz. Najla Rafifa Ahmad binti Ahmad Syamsuri. Demikian pembacaan nama-nama peserta terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kemampuan dalam belajar, membaca, menghafal, mengamalkan dan menjaga Al-Qur'an. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Damyun Zailani SPDI. Semoga apa yang disampaikan memberikan keberkahan kepada kita pagi hari ini dan juga kepada wisudawan dan wisudawati yang terbaik supaya menjadi terbaik di dunia dan menjadi terbaik juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Mukarram Haji Hizbullah Hunduh Al-Hafidz. Kepadanya kami persilahkan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan kita sebagai keluarga Qur'ani untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'al awladana min huffadhil Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustadzuna Al-Mukarram Haji Hizbullah Hunduh Al-Hafidz. Semoga pembacaan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan keberkahannya. Dan acara yang terakhir yaitu penutup masuki acara selanjutnya
sebelum terakhir, yaitu acara penyerahan kenang-kenangan dari komite kepada pihak sekolah. Pencungin bisa nggak? Pegangin dulu. Nggak bisa nih, nggak bisa dikencengin aja. Kita kencengin dulu. Ini. Alhamdulillah telah selesai prosesi wisuda Haflatil Quran SDSIT Prestasi Cendekia tahun 2019-2020. Semoga wisudawan dan wisudawati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan untuk menghafal Al-Qur'an sehingga dapat mendoakan kita semua sebagai orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup prosesi wisuda ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon mundurkan diri selaku pembawa acara. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Mama, kenapa? Suaranya aku suarain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada anak-anakku 192 Hafiz dan Hafizot Tazkiyah 2019-2020 yang telah diwisuda. Ustazah bangga, Ustazah bahagia sekali karena anak-anak telah mempersatukan diri anak-anak, menjadikan diri anak-anak menjadi alul Quran. Aluran untuk orang yang mencintai Al-Quran dengan cara membaca, lalu menghafalkannya, dan kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk lingkungannya. Anak-anakku, karena itu anak-anak harus tetap bersemangat memurojaah hafalan anak-anak. Kemudian anak-anak harus terus meningkatkan tilawah anak-anak. Agar apa? Agar anak-anak bisa memberikan mahkota dan jubah terbaik di yaumil akhir nanti kepada kedua orang tua anak-anak, selama sebagai hadiah terindah untuk mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30. Nih. 3. 1. Nggak bisa ini dia. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah, karena Allah. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah, karena Allah. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Ummi, ku cinta
Oh